Salam sehat, Ibu dan Bapak Guru semua. Saya Arnoldus Johnson Wujon dari SMP Katolik Santo Mikael Balikpapan, calon guru penggerak Angkatan ke-7, akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu koneksi antar materi. Berikut ini adalah kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan merupakan 3 prinsip dasar dalam pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, artinya di depan guru memberi teladan. Dalam hal ini, guru sangat berperan besar dalam memberi teladan atau panutan kepada para anak didiknya. Yang berikutnya adalah ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun keinginan, yang dimana guru berperan sebagai seorang motivator untuk memotivasi anak didiknya dan memposisikan dirinya sebagai seorang teman dan sahabat para anak didik. Dan yang terakhir adalah tutwuri handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan, yang dimana guru harus selalu mendorong anak didiknya agar dapat mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua adalah guru sebagai penuntun. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Seorang pendidik hanya bertugas untuk menuntun tumbuh kembangnya anak tersebut agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang ketiga, yaitu mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti yang kita ketahui bahwa kodrat alam merupakan kondisi awal anak dari lahir yang telah dipengaruhi oleh kultur budaya dan lingkungan tempat anak itu bertumbuh. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Sehingga dalam mendidik anak, kita sebagai seorang guru tidak boleh menyamaratakannya, karena masing-masing anak memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Lalu sebagai seorang guru, kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat zaman. Misalnya, menggunakan teknologi untuk memperlancar proses pengajaran dan memberi anak keterampilan khusus sesuai zaman sekarang agar mereka bisa berinovasi dan berkarya serta dapat menyesuaikan diri di masyarakat. Dan yang keempat adalah penerapan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan sebuah karya. Melalui pendampingan dan bimbingan, maka kita sebagai seorang guru mengajarkan kepada anak-anak didik kita tentang nilai-nilai luhur atau nilai-nilai perilaku hidup manusia yang baik. Melalui kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara inilah akhirnya terwujudlah Merdeka Belajar, agar anak-anak didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau teacher center, di mana guru satu-satunya sumber ilmu pengetahuan bagi anak di dalam kelas. Sehingga proses pembelajarannya, metode yang digunakan adalah ceramah, di mana guru menerangkan dan anak hanya diminta untuk menyimak. Lalu yang kedua, berfokus kepada materi dan KKM, sehingga saya percaya bahwa pembelajaran dikatakan berhasil ketika semua materi telah disampaikan kepada anak didik dan anak-anak tersebut mendapatkan nilai minimal bahkan melampaui nilai KKM. Dan yang ketiga adalah
menyamaratakan kemampuan anak. Di sini karena saya terlalu berfokus kepada nilai KKM sehingga saya memberikan tugas yang banyak dan tidak memandang setiap anak. Sehingga saya memberi tugas dengan porsi dan level yang sama. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, guru berperan sebagai fasilitator dan anak didik sebagai subjek pembelajaran atau student center, di mana anak didik diminta dan diajak untuk menuangkan ide, pendapat, dan berkolaborasi dengan teman di dalam kelas sehingga dapat mengembangkan potensi pengetahuannya maupun sosialisasinya. Sebagai seorang guru, maka kita bertugas untuk memfasilitasinya agar dalam proses tersebut semuanya berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah pembelajaran harus yang menarik dan menyenangkan. Agar anak didik bahagia dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran, maka saya sebagai seorang guru harus bisa mengelola kelas dengan berinovasi dan kreatif dalam membuat proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga adalah guru menjadi tuntunan dan teladan bagi anak didik. Selain sebagai fasilitator maupun bisa membuat pembelajaran yang menarik, guru harus bisa menuntun dan memberi contoh yang baik bagi anak didik sehingga mereka dapat melihat, meniru, dan meneladaninya. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang kedua, menerapkan pembelajaran student center learning, dan yang ketiga adalah menuntun dan memfasilitasi para murid. Ketiga hal inilah yang segera saya implementasikan atau terapkan di dalam kelas sehingga anak-anak dapat merdeka dalam belajar dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Demikianlah kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai koneksi antar materi yang saya presentasikan. Terima kasih dan salam sehat Ibu dan Bapak Guru semua.